Kembali lagi bersama saya di Mat Edu Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Mat Edu Channel. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan mendiskusikan tentang logika matematika, ya. Kita akan mendiskusikan tentang logika matematika. Nah, dikhususkan pada kesempatan ini, saya akan membahas seputaran pernyataan majmuk saja. Untuk kesimpulan nanti saja, ya. Oke, kita mulai dari pengertian logika. Apa sih logika matematika itu? Nah, jadi pada dasarnya adalah logika matematika ini ilmu yang mempelajari tentang cara berpikir, bagaimana cara kita berpikir yang logis atau masuk akal. Ya, jadi sekali lagi, logika matematika itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara berpikir yang logis atau cara berpikir yang masuk akal. Nah, logika matematika ini juga, ya, digunakan untuk menentukan nilai kebenaran dari suatu pernyataan atau penarikan kesimpulan, ya. Nah, tentunya berdasarkan aturan-aturan dasar yang berlaku. Sekali lagi, logika matematika ini digunakan untuk menentukan nilai kebenaran dari suatu pernyataan atau untuk menarik suatu kesimpulan. Itu logika matematika, ya. Nampak di layar bahwa bagan-bagan yang berkaitan dengan logika matematika. Jadi cabang yang pertama dari logika matematika adalah yang pertama penarikan kesimpulan, yang kemudian adalah pernyataan. Nah, di video ini cukup kita membahas seputaran ini saja, ya, seputaran pernyataan. Untuk penarikan kesimpulan akan kita bahas pada video selanjutnya. Oke, kita fokuskan kepada pernyataan. Nah, di sini di dalam pernyataan ada yang namanya pernyataan majemuk dan ada namanya pernyataan majemuk bersusun. Namun di sini, ya, di pernyataan ini saya akan memfokuskan kepada hanya pernyataan majemuk saja yang meliputi negasi, disjungsi, konjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Ya, oke, kita lanjut. Kita mulai dari pembuka dulu berupa pernyataan. Apa sih pernyataan itu? Nah, di sini ya tampak di layar bahwa pernyataan itu merupakan suatu kalimat yang hanya bernilai benar atau salah. Hanya itu nilainya, ya. Pernyataan adalah suatu kalimat yang hanya bernilai benar atau salah, ya. Jadi hanya ada salah dan benar saja, ya. Nah, disebutkan juga bahwa pernyataan merupakan kalimat tertutup, ya. Kalimat terbuka bukan pernyataan. Apa sih kalimat terbuka itu? Nah, kalau kita gambarkan secara variabel 2x tambah 5, itu pernyataan yang terbuka. Kenapa? Karena nilai x itu bermacam-macam, bisa 3, 4, 5, dan sebagainya. Ya. Oke. Contoh kita lihat, ya. Tentukan mana yang merupakan pernyataan dan yang bukan pernyataan. 5 adalah bilangan prima. Nah, 5 adalah bilangan prima. Ini adalah suatu pernyataan. Lalu, nilai kebenarannya seperti apa? Apakah benar atau salah? Oke, bisa kita lihat bahwa apakah 5 ini merupakan anggota dari bilangan prima?
Iya, betul bahwa 5 ini merupakan anggota dari bilangan prima. Karena benar bahwa 5 ini anggota dari bilangan prima, maka pernyataan ini bernilai benar. Ya, lalu yang kedua adalah 14 merupakan bilangan kelipatan 5. Apakah betul 14 ini merupakan bilangan prima? Sebelum itu, apakah ini pernyataan? Ya, betul. Ini adalah pernyataan. Lalu apakah bernilai benar atau salah? Salah, ya. Karena coba kelipatan dari 5, ya, apa saja? 10, 15. Nah, sedangkan di sini 14. Jadi bukannya harusnya di sini 15. Kalau pernyataan ini bernilai benar, maka 14 ini diganti dengan 15. Gitu ya. Jadi 14 merupakan bilangan kelipatan 5 merupakan pernyataan yang bernilai salah. Lalu yang ketiga adalah siapakah yang tidak mengerjakan PR? Apakah ini suatu pernyataan? Tentunya tidak, melainkan bentuk pernyataan. Ya, oke. Oke, biasanya lambang pernyataan PQR. Namun yang sering kita jumpai adalah P dan Q, di mana semuanya huruf kecil, ya. Oke, B bernilai benar, S salah. Ingat ya, B besar itu adalah benar, S besar itu adalah salah. Contoh, pernyataan P, Bogor adalah kota hujan. Benar, ya, benar benar. Oke, selanjutnya kita ke negasi atau ingkaran. Nah, lambang dari negasi seperti ini, ya. Dibaca bukan atau tidak, dibaca bukan atau tidak. Ya, ini lambang negasi atau dinotiskan dengan ini, negasi, ya. Nah, contoh, tentukanlah negasi dari pernyataan berikut. Pernyataan P, 2 tambah 5 sama dengan 7. Berarti negasinya adalah 2 tambah 5 tidak sama dengan 7. Ya. Pernyataan pertama, pertanyaan P, 2 tambah 5 sama dengan 7. Lalu negasinya apa? Negasinya ini. Kita kasih tanda negasi yang menandakan bahwa 2 tambah 5 tidak sama dengan 7. Ya. Tidak benar bahwa 2 tambah 5 sama dengan 7. Itu negasinya. Nah, lalu contoh yang kedua adalah pernyataan dari Ki. Ya, semua pelajar berbaju putih. Maka negasinya apa? Negasinya tidak semua pelajar berbaju putih. Atau negasi Ki-nya apa? Tidak semua pelajar berbaju putih atau beberapa pelajar berbaju putih. Ya. Oke, beberapa boleh, ada pelajar juga boleh, ada kata beberapa boleh, ada kata ada boleh, ya sama maknanya. Lalu tabel kebenaran dari negasi. Nah, jika pernyataannya benar, maka negasinya salah. Jika pernyataannya salah, maka negasinya benar. Oke. Lalu selanjutnya kita ke pernyataan majemuk. Yang pertama, disjungsi. Disjungsi ini ya adalah bisa dikatakan sebagai atau, ya. Kalau notasinya runcing ke bawah. Ana memesan sandal merah atau sepatu basket. Jadi ada pilihan atau salah satunya kalau disjungsi. Kalau konjungsi itu ditandai dengan kata dan, ya. Ayah membaca koran Tempo dan Kompas. Ada dan kedua-duanya. Kalau implikasi, ya, kata kuncinya jika dan maka. Jika hari ini adalah hari Senin, maka siswa memakai seragam putih-putih. Ya,
Jika hari ini adalah hari Senin, maka siswa memakai seragam putih-putih. Betul, ya. Itu implikasi. Jika, maka. Nah, kalau implikasi, aku membawa pensil 2B jika dan hanya jika. Nah, ada jika dan hanya jika. Ada kata dannya di sini. Jika dan hanya jika ujian menggunakan lembar LJK. Jadi saya membawa pensil 2B jika dan hanya jika ujian menggunakan lembar LJK. Tabel kebenarannya kalau disjungsi. Nah, ini ya. Disjungsi dinotiskan dengan seperti ini. Ya, runcing ke bawah. P atau Q. Nah, jika pernyataan P benar dan pernyataan Q benar, maka disjungsinya betul, ya, P atau Q. Mana yang bernilai benar? Pokoknya intinya dari disjungsi adalah salah satu pernyataan nilai benar, maka hasilnya pasti benar. Nah, contohnya seperti ini. Ini kan salah satu pernyataannya nilai benar. Pasti kesimpulannya pasti benar. Lalu jika pernyataan P-nya salah, pernyataan Q-nya salah, tentunya ini kan tidak ada yang benar, otomatis disjungsinya salah antara P atau Q, ya, salah. Nah, kalau konjungsi, konjungsi ini dinotasikan dengan runcing ke atas yang menandakan dan. Nah, jadi kedua-duanya harus, kata kunci dari konjungsi adalah kedua-duanya, kedua pernyataannya harus bernilai benar. Ya, selain itu maka hasilnya akan salah. Nah, kita mulai dari ini. P pernyataannya benar, Q pernyataannya benar, otomatis konjungsinya pasti benar. Namun di bawahnya kita lihat ada salah satu yang benar. Ya, otomatis hasil konjungsinya salah. Apalagi tidak ada yang benar sama sekali, pasti hasilnya salah. Itu kata kunci untuk konjungsi. Jadi kedua-duanya harus benar. Maka pasti hasilnya benar, ya. Nah, kalau implikasi, ya. Kalau implikasi, jika P-nya benar, maka Q-nya benar, otomatis benar, ya, implikasinya benar. Nah, jika P-nya benar, Q-nya salah, maka implikasinya salah, ya. Nah, jadi kata kunci untuk implikasi ini adalah ketika Q-nya benar, ya, ketika Q-nya benar, maka pasti hasilnya benar. Terkecuali ketika pernyataan P-nya salah, Q-nya salah, otomatis implikasinya benar, ya. Oke. Nah, kalau implikasi ini bisa kita buktikan. Nah, tandanya seperti ini, dituliskan dengan panah kiri dan kanan. Nah, uh, untuk membuktikannya secara detailnya, kita bisa membuktikan mulai dari jika P maka Q, Q maka P, lalu kita gabungkan. Jika P maka hasil dari nilai kebenaran P, jika P maka Q, dan jika Q maka P. Tapi secara singkatnya yang ini. Jika dan hanya jika, ya. P, jika dan hanya jika. Jika pernyataan B benar, jika dan hanya jika pernyataan B benar, maka pasti hasilnya benar. Ya, namun jika Q-nya salah, maka salah. Ya, B-nya jika jika P-nya salah, terus Q-nya juga benar, pasti B implikasinya salah. Nah, jadi untuk B implikasi ini kita lihat, kita perhatikan. Jadi harus memiliki nilai yang sama antara pernyataan P dan pernyataan Q. Jika sama, maka pasti hasilnya sama. Kita lihat di sini, pernyataan P-nya benar, Q-nya benar, kan sama-sama benar. Pasti hasil B implikasinya benar. Begitu juga dengan pernyataan P-nya salah, pernyataan Q-nya salah, maka B implikasinya pasti benar. Namun jika salah satunya salah atau benar, maka hasil B implikasinya pasti salah. Itu ya, untuk tabel kebenaran. Nah, ini untuk inverse-nya. Oke.
Untuk penarikan kesimpulan akan kita bahas pada video selanjutnya. Ya, maka dari itu silahkan pantau terus channel ini ya. Jangan lupa untuk subscribe untuk berlangganan ya supaya tidak ketinggalan untuk pembahasan-pembahasan berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.